Ya, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Dalam kita bermeditasi, secara garis besar ada dua jenis objek yang diperhatikan. Yang pertama adalah objek utama atau objek primer. Yang kedua adalah objek sekunder. Yang dimaksud dengan objek primer atau utama adalah objek meditasi yang seharusnya diperhatikan terus-menerus. Dalam kita duduk bermeditasi, sebagai contoh adalah objek keluar masuknya nafas. Atau beberapa orang seperti yang tadi pagi disampaikan, terkadang menggunakan objek kembung kempis perut. Itu adalah objek utama. Tapi kemudian ada juga objek-objek lain, atau dengan kata lain fenomena lain yang juga muncul dan terperhatikan oleh sati, oleh perhatian. Fenomena yang berada di luar dari objek utama. Dan semua fenomena itu dikategorikan sebagai sekunder. Jadi ada objek utama, ada objek sekunder. Pada saat kita duduk bermeditasi, ada objek utama, yaitu keluar masuknya nafas. Itu adalah objek utama. Dalam praktiknya, seseorang hendaknya selalu mengarahkan perhatian pada objek utama ini. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa juga ada objek-objek lain yang juga terdeteksi oleh perhatian. Ketika memperhatikan keluar masuknya nafas, ada juga objek-objek lain yang juga akan terdeteksi oleh sati, oleh perhatian. Seperti apa? Perasaan, misalnya perasaan fisik. Anda memperhatikan nafas, keluar masuknya nafas, tapi Anda juga tahu ada perasaan yang muncul. Perasaan apakah nyaman atau tidak nyaman, atau memperhatikan nafas, namun kemudian ada bentukan-bentukan pikiran yang muncul, ingatan-ingatan terhadap peristiwa masa lampau, atau tiba-tiba muncul pemikiran berkenaan sesuatu di masa mendatang. Berbagai macam bentukan pikiran yang muncul yang berada di luar keluar masuknya nafas, itu adalah objek sekunder. Termasuk yaitu perasaan. Atau terkadang memperhatikan nafas, tetapi suara masih terdengar. Mendengar suara lonceng, mendengar suara mobil, mendengar suara angin. Itu semua adalah sesungguhnya objek sekunder. Nah, dalam memperhatikan batin kita bersama dengan objek ini, maka yang mesti diperhatikan secara terus-menerus dan maksimal itu adalah objek utama, keluar masuknya nafas. Sedetil mungkin, sefull mungkin, secara keseluruhan,
mengupayakan untuk memperhatikan keluar masuknya nafas. Dan ketika ada objek-objek lain yang muncul dan objek tersebut sesungguhnya hanya sekedar lewat, tidak signifikan, muncul kemudian lenyap, maka tidak perlu diberi perhatian. Tidak perlu. Karena kalau diberi perhatian, akan banyak sekali objek yang akan muncul. Akhirnya tidak bisa terkonsentrasi pada objek utama. Kalau objek-objek lain misalnya perasaan, bentukan-bentukan pikiran muncul, semua itu diperhatikan. Tidak perlu. Itu hanya sekadar muncul sementara, lewat, lenyap. Tidak perlu ditanya-tanya, tadi berpikir apa? Tadi mengalami perasaan seperti apa? Tidak perlu. Selama keluar masuknya nafas itu masih menjadi utama, maka itu yang mesti diperhatikan. Bahkan selama mampu untuk membawa perhatian pada keluar masuknya nafas, itu yang mesti diperhatikan, bukan objek-objek yang lain. Tetapi kemudian dalam mengamati keluar masuknya nafas, memungkinkan ada objek lain yang begitu dominan. Misalnya bentukan pikiran yang terus muncul dan sangat dominan dan mengganggu perhatian terhadap pengamatan objek utama. Misalnya muncul kebencian terhadap orang tertentu, dan itu muncul lagi dan lagi, sehingga mengganggu batin untuk menjadi tenang. Nah, kalau itu terjadi, maka Anda bisa shifting, memperhatikan pikiran yang muncul secara sengaja dengan cara mencatat. Mencatat bagaimana? Mencatat dalam batin sesuai dengan pikiran yang muncul. Ketika yang muncul adalah kebencian, maka catat benci, benci, benci dalam batin sampai itu lenyap. Kalau sudah lenyap, lantas bagaimana? Kembali pada objek utama, keluar masuknya nafas. Atau kemudian muncul misalnya rasa bosan. Rasa bosan muncul, maka Anda juga bisa mencatat. Kalau bosan tersebut muncul lagi dan lagi mengganggu batin. Tapi kalau Anda langsung bisa kembali pada nafas, itu baik. Tapi kalau tidak bisa, dan itu muncul begitu kuat dominan, Anda bisa secara sengaja memberikan perhatian terhadap rasa bosan dan dicatat. Bosan, bosan, bosan. Lenyap, kemudian kembali kepada nafas. Dan pencatatan demikian itu sangat baik, terutama untuk objek-objek yang dominan. Kenapa baik? Karena itu akan memberikan kekuatan bagi batin kita untuk mengenali apapun perasaan, pikiran yang muncul yang menjadi pengganggu. Dan lama-kelamaan, kalau sati perhatian kita semakin tajam, termasuk di dalamnya ada kebijaksanaan yang semakin tajam, maka begitu baru ada tanda saja yang nanti memunculkan kebencian, atau baru ada tanda yang nanti memunculkan rasa bosan, batin sudah mampu mendeteksi, tidak sampai kemudian berkembang. Begitu terdeteksi, biasanya langsung lenyap. Dan itu adalah kekuatan karena kita sengaja mencatat objek yang begitu dominan. Nah, tetapi kalau tidak dominan, ya sudah, tidak perlu diberi perhatian, tidak perlu. Tapi kalau dominan, baru diberi perhatian. Kalau tidak dominan, biasanya begitu terlihat,
terdeteksi, itu akan langsung lenyap. Maka langsung kembali kepada objek utama, keluar masuknya nafas. Dan itu mesti dilakukan tidak hanya pada saat duduk bermeditasi, termasuk pada saat meditasi jalan. Dalam meditasi jalan ada objek utama, yaitu apa? Langkah kaki kita. Kalau mau spesifik, Anda juga bisa memperhatikan sentuhan di telapak kaki. Tetapi kemudian dalam kita bermeditasi jalan juga akan muncul objek-objek lain yang terdeteksi oleh sati perhatian. Apalagi mata kita masih terbuka, masih melihat. Maka akan ada objek seperti jalan. Kita melihat jalan, itu objek. Orang lewat, kita pun juga tahu ada orang lewat. Kemudian muncul berbagai macam pikiran, memungkinkan. Muncul berbagai macam perasaan, sangat memungkinkan. Ada suara yang muncul, masih terdengar. Tetapi kemudian semua objek itu yang sesungguhnya adalah sekunder, itu menjadi objek yang tidak perlu untuk diperhatikan ketika itu tidak signifikan, ketika itu tidak kuat, tidak dominan. Karena kalau semua diperhatikan, tidak akan ada habis-habisnya. Maka selalu kembali kepada objek utama, yaitu apa? Langkah kaki kita. Pencatatan terhadap langkah kaki kita. Dan selama objek utama ini masih dominan, maka itu yang diperhatikan. Yang lain-lain itu tidak perlu diberi perhatian. Tetapi kemudian seperti pada saat duduk, ternyata ada objek yang begitu dominan, objek sekunder yang sangat mengganggu, yang membuat perhatian, konsentrasi, ketenangan itu terganggu. Rasa bosan misalnya, bentukan pikiran tertentu misalnya, dan itu kuat sekali. Kita tidak bisa dengan tenang, dengan fokus, dengan perhatian memperhatikan langkah kaki. Maka kita bisa dengan sengaja berdiri, diam, dan sengaja mencatat objek yang dominan tersebut. Rasa bosan dicatat, bosan, bosan, bosan. Lenyap, kemudian kita bisa memulai untuk meditasi jalan lagi. Pikiran yang muncul dan itu sangat kuat, dominan, Anda secara sengaja berdiam, berdiri, diam, dan dicatat. Berpikir, berpikir, berpikir. Sambil lenyap, kemudian bisa memulai untuk meditasi jalan lagi. Nah, itu yang mesti dilakukan. Bahkan dalam aktivitas sehari-hari, Anda berperhatian, memunculkan kesadaran, perhatian terhadap apapun aktivitas yang sedang dilakukan. Ketika batin tenang, batin sadar terhadap apa yang sedang dilakukan, itu baik. Tapi kalau kemudian muncul fenomena yang sangat mengganggu, yang menjadi dominan, ketenangan hilang, perhatian hilang, dan itu dominan sekali, Anda bisa dengan sengaja diam, kemudian mencatat objek tersebut. Nah, sehingga dengan cara demikian perhatian itu akan semakin mengarah kepada objek yang utama, yaitu ketika duduk, keluar masuknya nafas, atau ketika berjalan, objek langkah kaki. Ketika melakukan aktivitas lainnya adalah sadar terhadap aktivitas yang sedang dilakukan. Dan ada pikiran-pikiran yang mengganggu, yang itu adalah perintang batin,
itu adalah kilesa, itu adalah kotoran batin, dan itu dominan. Ketika itu dominan, maka secara sengaja diperhatikan dengan cara mencatat. Nah, itu yang dilakukan di dalam meditasi ini. Dan selain itu, yang juga perlu diperhatikan lagi adalah dalam meditasi menggunakan sati, menggunakan perhatian. Sati atau perhatian yang di sini juga disertai dengan ketenangan. Sati yang di sana disertai dengan kondisi batin yang melepas. Kondisi batin yang tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Maka Sang Buddha menyampaikan, ketika berbicara tentang sati sebagai faktor pencerahan, sati sambojanggo, maka selalu akan disertai dengan apa? Vivekanisito, viraganisito, nirodhanisito, vosagang parinaming gacchati. Adalah sati perhatian sebagai faktor pencerahan yang di sana senantiasa bersandar pada viveka. Apa itu viveka? Viveka adalah batin yang tidak terseret oleh kesenangan-kesenangan indera. Viraga, batin yang tidak kemudian memunculkan nafsu. Nirodha, batin yang di sana atau perhatian yang di sana juga punya tujuan untuk pelenyapan. Melenyapkan apa? Melenyapkan kotoran batin. Maka dalam meditasi ini, sati perhatian pun juga mesti dimunculkan dengan menyertakan kondisi batin yang tidak terseret oleh berbagai macam pengotor batin, utamanya adalah suka maupun tidak suka. Yang itu kemudian beberapa guru meditasi menggunakan istilah kesadaran pasif, passive awareness, kesadaran pasif, atau kadang menggunakan istilah bare attention, perhatian yang apa adanya, perhatian kesadaran terhadap objek tanpa terseret oleh suka maupun tidak suka. Punya perhatian terhadap objek, tetapi kemudian tidak ada keserakahan maupun kebencian, tidak ada suka yang sifatnya adalah menggenggam, tapi pula tidak ada kebencian yang sifatnya adalah menolak. Itulah yang kemudian disebut sebagai melihat sebagaimana adanya. Batin tenang, batin seimbang, tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Dan itu berlaku dalam memperhatikan semua objek yang muncul yang terdeteksi oleh sati. Artinya apa? Membawa perhatian yang tidak terseret oleh suka dan tidak suka terhadap baik objek utama maupun objek sekunder. Tidak hanya objek yang sekunder saja, objek utama juga sama. Memperhatikan objek utama tanpa terseret oleh suka maupun tidak suka. Melihat objek, dalam hal ini adalah keluar masuknya nafas ketika duduk bermeditasi, sebagaimana adanya, tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Itulah kenapa dari awal memperhatikan keluar masuknya nafas pun juga adalah keluar masuknya nafas yang alami, yang tidak dibuat-buat. Karena biasanya kalau sudah dibuat-buat, di situ biasanya ada preference. Ada apa? Ada ya
pemilihan, memilih. Oh, ini menyenangkan, kemudian digenggam. Ini tidak menyenangkan, ditolak. Tidak ada preference. Semua objek keluar masuknya nafas, apakah itu kasar ataukah itu halus, apakah panjang atau pendek, di situ batin memperhatikan dengan batin yang tenang, batin yang seimbang, tidak memilih-milih. Maka selain disebut sebagai bare attention atau passive awareness, meditasi ini juga seringkali disebut sebagai choiceless awareness, kesadaran yang tidak memilih-milih. Memang batin diarahkan untuk memperhatikan objek utama, diarahkan demikian ke objek utama. Tetapi dalam mengarahkan batin pada objek utama, mengarahkan sati perhatian pada objek utama, itu pun juga tidak memunculkan suka maupun tidak suka. Termasuk nanti adalah ketika ada objek sekunder yang muncul. Tahu bahwa ini objek sekunder dan tahu pula bahwa ini tidak perlu diperhatikan kalau itu tidak dominan, kembali kepada objek utama. Tetapi terhadap apapun objek, termasuk objek sekunder pun, di situ tidak memunculkan suka maupun tidak suka. Nah, dengan demikian batin akan melihat apapun yang muncul sebagaimana adanya. Dan itu adalah latihan. Itu latihan. Karena apa? Karena batin kita itu sudah begitu lama terbiasa untuk diseret, diombang-ambingkan oleh suka maupun tidak suka. Dan ini adalah sebab mengapa kita terus menderita. Yang menyenangkan disukai, yang tidak menyenangkan kemudian dibenci, terus demikian, terus ada preference, dan itu adalah sebab penderitaan. Dalam kita bermeditasi, ketika mendapatkan kenyamanan, muncul tanpa disadari kemelekatan. Tapi begitu nanti di sesi selanjutnya, kenyamanan yang tadi muncul ternyata tidak muncul lagi. Yang muncul adalah yang tidak menyenangkan, muncul rasa kecewa. Merasa bahwa meditasinya gagal. Yang tadi sudah enak-enak, sekarang malah tidak enak, merasa gagal. Padahal itu semua terjadi karena apa? Karena batin ini cenderung untuk apa? Untuk memilih. Yang menyenangkan dipilih, yang tidak menyenangkan itu ditolak. Dan kenapa batin mesti diarahkan untuk tidak diseret oleh suka maupun tidak suka? Karena suka itu adalah manifestasi dari keserakahan, itu loba, dan itu adalah kotoran batin. Dan sementara ketika ada penolakan, ketidaksukaan, itu dosa, itu kebencian, itu juga adalah penyebab penderitaan. Loba dan dosa itu penyebab penderitaan. Dan kenapa batin terus diseret oleh suka dan tidak suka, keserakahan, oleh kebencian? Yaitu karena apa? Karena ketidaktahuan. Karena ada moha, ketidaktahuan. Tidak tahu bahwa ini adalah sebab penderitaan. Tidak tahu ini adalah kilesa, kotoran batin. Maka kemudian seseorang bermeditasi melihat apapun objek sebagaimana adanya, tidak terseret oleh suka dan tidak suka, itu adalah karena pemahaman. Memahami bahwa suka dan tidak suka, di situ ada loba, dosa maupun moha. Dan kesadaran atau perhatian yang demikian ini adalah perhatian yang muncul dari kebijaksanaan, dari panya. Karena kalau tidak dijelaskan seperti ini, ketika mungkin seseorang hanya mendengar meditasi itu harus dengan menggunakan kesadaran pasif,
menggunakan kesadaran yang apa adanya, melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, nanti dianggap bahwa praktek itu adalah praktek seperti orang yang bingung, seperti orang yang acuh, seperti orang yang tidak peduli. Kemudian diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang sedang kena musibah, kita hanya melihat sebagaimana adanya. Tidak tergerak untuk membantu orang tersebut. Anggapannya ini kan meditasi, melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Untuk apa membantu? Tidak demikian. Melihat sebagaimana adanya di sini dengan kesadaran pasif atas dasar pemahaman bahwa suka dan tidak suka merupakan manifestasi keserakahan dan kebencian. Yang keduanya juga muncul karena kebodohan, ketidaktahuan. Ini yang pertama. Yang kedua, pemahaman yang mesti dimunculkan, mengapa batin tidak terseret oleh suka maupun tidak suka, oleh penggenggaman atau penolakan. Itu semua juga disebabkan karena tidak ada satupun fenomena yang sesungguhnya layak patut untuk digenggam, layak patut untuk dilekati. Mengapa? Karena segala sesuatu sifatnya adalah tidak kekal. Tidak ada satupun fenomena yang sifatnya kekal, yang bisa dipertahankan, yang akan terus ada bersama dengan kita. Tidak ada. Kita perhatikan jasmani kita. Dari yang kita perhatikan adalah nafas kita. Nafas kita pun juga sifatnya adalah muncul dan lenyap. Nafas masuk tidak bisa dipertahankan, akan terus masuk. Tetapi kemudian setelah beberapa saat, ketika sudah masuk pasti akan keluar. Ketika nafas keluar, apakah terus keluar? Ternyata tidak, berhenti juga, kemudian akan masuk, dan terus demikian. Dan kalau kita seumpama menggenggam nafas yang sifatnya tidak kekal, nafas yang tidak kekal ini digenggam, dilekati, apa yang terjadi? Penderitaan. Kita menderita. Nafas masuk, dilekati, tidak boleh keluar, menderita. Nafas keluar, dilekati, tidak boleh masuk, menderita. Mengapa kita tidak menderita? Karena kita memperhatikan nafas tanpa melekati nafas, membiarkan nafas keluar masuk sebagaimana adanya, maka tidak menderita. Dan kalau kita sudah mulai mengatur nafas itu juga membawa kepada kegelisahan, penderitaan. Walaupun kita mengatur dengan tidak begitu mengatur, tapi ada semacam batin yang cenderung untuk mengatur. Itu juga sudah memberikan duka, penderitaan. Apalagi kalau kita terus mengatur nafas kita, penderitaan akan muncul. Karena tidak melihat nafas sebagaimana adanya, sebagai yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Dan tidak hanya nafas dalam konteks jasmani, bahkan semua bagian jasmani kita pun juga sama. Sifatnya adalah tidak kekal, tidak bisa dipertahankan. Semuanya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari rambut di kepala sampai kaki, telapak kaki, semua itu tidak ada satupun yang kekal. Dan sedikit saja kita melekati bagian tubuh kita, sudah dipastikan kemelekatan adalah sebab penderitaan. Walaupun itu sedikit kita melekati, oke, sedikit penderitaan.
Tapi kalau kita banyak melekati jasmani kita, maka pula banyak penderitaan yang akan muncul. Tidak hanya melekati tubuh kita, melekati tubuh orang lain pun juga penderitaan. Ada tidak melekati tubuh orang lain? Ada tidak? Adalah. Melekati istri, melekati suami, ya kan, melekati orang tua. Yang biasanya dilekati adalah tubuh sebenarnya. Betul ya? Buktinya ketika ada orang meninggal, keluarganya meninggal, yang ditangisi adalah tubuhnya. Tubuh yang dilekati. Tidak cukup melekati tubuh sendiri yang itu adalah sebab penderitaan, yang menjadi kemunculan penderitaan, kemudian melekati tubuh yang lain, tambah lagi menderita. Maka ketika Wisaka kehilangan salah satu cucunya meninggal, ia menangis mendatangi Sang Buddha, dan Sang Buddha bertanya, mau tidak seluruh orang di Saketa itu menjadi anak-anak kamu? Apa jawaban Wisaka? Mau, Bante. Sang Buddha mengatakan, satu saja kamu sudah menderita, apalagi kalau seluruh orang Saketa menjadi anak kamu, penderitaannya semakin banyak. Maka Sang Buddha menyampaikan, semakin banyak kemelekatan terhadap orang lain, semakin banyak pula penderitaan yang akan muncul. Melekat terhadap jasmani sendiri, kita menderita karena jasmani sendiri. Ditambah lagi melekat karena jasmani orang lain, kita menderita lagi karena jasmani orang lain. Tidak hanya melekati jasmani dalam artian makhluk hidup, bahkan melekati materi, rupa yang bukan makhluk hidup pun juga membawa kepada penderitaan. Melekati harta kekayaan, melekati properti, melekati apapun yang dianggap berharga, yang dicintai, itu membawa kepada penderitaan. Maka melihat sebagaimana adanya dalam praktik meditasi itu adalah latihan. Karena apa? Pikiran kita sudah terbiasa melekat dengan berbagai macam objek, yang salah satunya adalah objek rupa atau jasmaniah, baik yang hidup maupun yang mati. Dan tidak hanya jasmani, melekat terhadap perasaan, yang mana perasaan ini juga sifatnya tidak kekal. Ada perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, perasaan netral, yang itu sebenarnya secara terus-menerus itu berubah. Dan perubahannya sesungguhnya sangat cepat. Kenapa? Karena perasaan ini muncul dari 6 indera. Sesungguhnya pada saat kita melihat objek dengan mata, maka di situ akan muncul perasaan yang berkenaan dengan melihat objek dengan mata. Begitu kemudian telinga mendengarkan suara, di situ juga muncul perasaan berkenaan dengan telinga karena mendengar suara. Begitu kemudian muncul bebauan, kita membaui bebauan, di situ muncul perasaan berkenaan dengan membaui. Begitu kemudian kita merasakan rasa makanan atau minum-minuman, di situ muncul perasaan berkenaan dengan merasakan rasa menggunakan lidah. Dan terus demikian, 6 indera ini berubah-ubah. Begitu cepatnya 6 indera ini berubah-ubah, dan begitu cepatnya pula perasaan sesungguhnya berubah-ubah. Tetapi sulit untuk diperhatikan karena sati perhatian tidak begitu tajam. Semakin perhatian sati tajam, maka semakin seseorang akan melihat betapa perasaan berubah dengan sangat cepat. Dan kalau kemudian kita menggenggam satu perasaan tertentu yang itu adalah tidak kekal, tidak bisa dipertahankan, maka di situ pasti muncul penderitaan.
Itu sudah dipastikan muncul penderitaan. Apakah yang digenggam adalah perasaan menyenangkan atau digenggam perasaan yang tidak menyenangkan? Kira-kira ada tidak menggenggam perasaan yang tidak menyenangkan? Ada tidak? Ada. Buktinya ketika muncul perasaan tidak menyenangkan, terus seseorang tidak bisa melepaskan. Dia menghancurkan hidupku, ya kan? Dia merugikan diriku, kan itu perasaan tidak menyenangkan. Tapi terus dimunculkan lagi dan lagi, melekat. Dan termasuk adalah persepsi. Apa itu persepsi? Sanya. Jadi kita manusia disusun karena 5 gugusan, 5 aggregates. So we are composed by means of 5 aggregates: the form, the feeling, perception. Apa itu perception? Apa itu persepsi? Persepsi adalah batin yang mengenali objek. Dan mengenali objek melalui apa? Melalui gambar, melalui warna. Apa yang Anda lihat dengan mata Anda, ini adalah persepsi. Anda mendengarkan suara dan Anda mengenali suara melalui gambar. Kalau dalam bahasa Malaysia gambar juga ya? Gambar. Gambar. Ya, gambar. Sama. Color. Warna. So what is actually the perception? Sanya. That is actually the perception when we perceive something by means of these six senses, through colors, through images. Maka ada seorang Bante dari Sri Lanka, tapi sudah meninggal. Belum menyampaikan bahwa sanya itu adalah mental images. Mental images. Just like when, for example, we listen, we hear the sound, and then we are able to recognize the sound by means of images within our mind. So we can see the image of, for example, the car, the image of the raining, the image of the person talking, for example. That images, that mental images are the perception. For example, when you are thinking or you are just remembering something or thinking something, you are thinking about the forest. You are thinking about the forest and then you see the color of the forest. You can see the tree, perhaps the tigers, some other things like the colors, the green colors of the trees. All these mental images are the perception. Bisa dipahami ya? Kalau kita gunakan apa masuk di store, store daripada image, store adalah simpanan. Oh, Simpanan pada image dan saya. it's quite different. Quite different. The store consciousness is actually in Mahayana. Yeah, in Mahayana, it has one kind of consciousness, vijnana. That is the store consciousness, alaya vijnana. But the so-called sanya, perception, is mental images. Because we perceive the object by means of images. Image. You can see this through your eyes, you can see the images. That is also perception. And you can listen to the sound and then you can recognize the sound through images. You can understand this is a bird, the sound of the bird, because you see the bird in your mind. That images with regard to the bird, that is sanya, perception. Dan persepsi juga berubah-ubah
seperti halnya perasaan. Karena persepsi ini muncul juga dari perasaan. Jadi persepsi muncul dari perasaan. Yang wedeti tang sanjanati. Apa yang seseorang rasakan itu yang ia kenali. Because we feel something and then we pursue something. Kita merasakan sesuatu, kita mengenali itu. Nah, itu adalah perasaan memunculkan sanya. Karena perasaan berubah-ubah dengan sangat cepat, sesungguhnya sanya pun juga berubah-ubah dengan sangat cepat. Tetapi kemudian dalam perubahan berkenaan dengan persepsi, seseorang mungkin memunculkan kemelekatan terhadap persepsi tertentu, maka muncullah penderitaan. Ketika melekat dengan persepsi yang menyenangkan, juga menderita ketika yang menyenangkan itu berubah atau lenyap. Ketika melekat dengan persepsi yang tidak menyenangkan, di situ sendiri sudah ada penderitaan. Sebagai contoh adalah seseorang terkadang mungkin di masa lalu pernah mengalami kekerasan, dan ingatan tersebut, images about the past experience itu terus muncul dan seseorang melekati tidak bisa melepaskan, maka memunculkan penderitaan. Itulah yang kemudian disebut trauma. Trauma terhadap pengalaman-pengalaman masa lampau. Itu karena melekati persepsi-persepsi yang terjadi di masa lampau. Yang dilekati adalah gambar-gambar, mental images about the past. Dilekati, dikembangkan. Sehingga apa? Sehingga muncul penderitaan. Padahal itu tidak menyenangkan. Nah, tidak hanya persepsi, bentukan-bentukan pikiran kita pun juga selalu berubah. Ya, bentukan pikiran, sangkara. Jadi, kita perhatikan dalam batin kita berbagai macam bentukan pikiran muncul. Dan itu berubah-ubah. Seperti tadi kita memperhatikan nafas, tiba-tiba muncul berbagai macam bentukan pikiran, ada bosan, ada keinginan, ada ide, ada gagasan, mungkin ada kemarahan. Berbagai macam bentukan pikiran itu munculnya. Dan bayangkan kalau kita melekati satu saja, menderita. Makanya kemudian apapun bentukan pikiran yang muncul sekalipun, di situ batin dilatih untuk tidak melekat, tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Menyukai bentukan pikiran tertentu, ujung-ujungnya adalah penderitaan. Tidak menyukai itu sudah menderita. Maka batin diajak untuk dilatih agar tetap seimbang, melihat itu sebagaimana adanya. Apakah terhadap objek utama atau objek-objek sekunder, termasuk bentukan-bentukan pikiran. Dan kesadaran dalam hal ini adalah vinyana, the consciousness, itu juga mesti dilihat sebagai yang tidak berubah, sebagai yang berubah maksudnya, yang tidak kekal, yang tidak permanen. Yang itu pun juga tidak layak, tidak patut untuk dilekati. Ya, untuk sementara ini karena tidak melekat dengan consciousness, tidak menderita. Tapi kalau seandainya kita melekat dengan consciousness tertentu, menderita juga. Maka dalam praktik meditasi ini, bagaimana kita membawa perhatian kita, membawa batin kita, memperhatikan objek apapun, objek utama ataupun sekunder, dengan melihat itu sebagaimana adanya. Tidak menggenggam, tidak melekati, tapi juga tidak menolak,
tidak memberikan yaitu kesukaan maupun ketidaksukaan. Sebenarnya teorinya itu simpel, teorinya itu sederhana, tetapi masalahnya adalah pikiran kita itu sudah terbiasa, punya habit, punya kebiasaan untuk menyukai yang menyenangkan, kemudian menolak yang tidak menyenangkan. Itu masalahnya. Kebiasaan inilah yang mesti diubah. Diubah untuk bagaimana ketika ada keserakahan dilenyapkan sehingga menjadi seimbang, ketika ada ketidaksukaan juga dilenyapkan sehingga menjadi seimbang. Itu adalah latihan. Dan kalau kita perhatikan latihan ini dalam melatih batin untuk seimbang, tidak terseret oleh suka maupun tidak suka, di situ karena ada sati perhatian. Perhatian punya kemampuan untuk mendeteksi. Di situ ada panya kebijaksanaan, atau dengan istilah lain adalah sampajana, kebijaksanaan. Tahu bahwa suka dan tidak suka adalah manifestasi dari kotoran batin, loba, dosa, dan bahkan moha. Tahu bahwasanya apapun bentukan pikiran yang ketika dilekati, dan sementara semua bentukan itu adalah tidak kekal, anicca, maka ketika dilekati membawa kepada duka penderitaan, sehingga tidak melekati apapun objek yang muncul. Itu adalah sampajana. Tetapi kemudian di situ juga ada upaya, daya upaya. Daya upaya untuk senantiasa membawa batin untuk seimbang, tidak terseret oleh suka, tidak terseret pula oleh tidak suka. Itu adalah daya upaya. Nah, dengan tiga ini, dengan adanya sati, perhatian, ada panya kebijaksanaan, ada daya upaya, itu senantiasa membawa batin menjadi seimbang, tidak melekat, tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Dan ini adalah anjuran Sang Buddha di dalam Mahasatipatthana Sutta. Pernah membaca ya? Mahasatipatthana Sutta. Dalam Mahasatipatthana Sutta, ketika kita memperhatikan objek, 4 hal mesti ada di sana. Kayanupasi viharati. Ketika seseorang berdiam, memperhatikan jasmani di dalam jasmani. Salah satunya adalah memperhatikan nafas yang merupakan bagian dari jasmani. 4 hal harus ada di sana. Atapi, sampajano, satima, vinaya loke abija tumanasang. Atapi, harus ada semangat tekun. Ini adalah daya upaya. Daya upaya yang benar. Sampajano, harus ada kebijaksanaan. Satima, harus penuh perhatian. Yang 3 ini kemudian membawa pada apa? Vinaya loke abija tumanasang. Membawa pada kondisi di mana seseorang melenyapkan abija dan tumanasang. Abija adalah keserakahan, ketamakan, tumanasang adalah kebencian. Melenyapkan suka dan tidak suka, melenyapkan keserakahan maupun kebencian terhadap apa? Semua loka, semua pengalaman. Apapun pengalaman yang muncul, seseorang membawa batin untuk tidak terseret oleh ketamakan ataupun kebencian, oleh suka ataupun tidak suka, oleh loba ataupun dosa. Itu semua disebabkan karena ada perhatian, ada kebijaksanaan, ada pula daya upaya yang benar. Dan 3 ini dalam meditasi, dalam cita bawana pengembangan batin, itu harus muncul di sana. Tidak bisa dipisahkan.
untuk supaya batin menjadi seimbang. Semoga bisa dipahami. Masih ada waktu? Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan atau mungkin pengalaman meditasi yang mungkin mesti diperjelas agar tidak bingung, dipersilahkan. Nanti selamat malam nanti. Nanti kalau di Paticca Samuppada ya, yang nombor 2 itu Avijja sampai ke Vijnana kan. Nombor 2 itu sama tak dengan nama rupa, namanya yang Vijnana yang belakang itu rupa, feeling, perception, mental foundation and consciousness. Consciousness ini sama tak yang dengan consciousness yang nombor 2 itu? Atau bagaimana dijelaskan? Avijja paccaya nama rupa, yang terkadang di beberapa kesempatan dibalik lagi, nama rupa paccaya vijnana. Dengan vijnana, kesadaran sebagai kondisi, atau dengan consciousness sebagai paccaya kondisinya, maka di sana muncul nama rupa. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya diterjemahkan sebagai mental and materiality. Tapi dalam bahasa Indonesia ya sudah batin dan jasmani. Ya. Sebenarnya kalau kita korelasikan dengan 5 gugusan, vijnana di sini mengacu kepada vijnana khandha. Vijnana khandha, gugusan kesadaran, consciousness. Sedangkan nama rupa mengacu kepada 4 gugusan lainnya. Nama di sini mengacu kepada vedana, sanya, dan sankhara. Rupa itu adalah rupa. Nah, di dalam penjelasannya, nama dalam Mahanidana Sutta, dalam Nidana Sangyutta, nama ini mengacu kepada vedana, sanya, manasikara, pasa, manasikara, manusancetana. Dan kita tahu bahwa nama di sini kalau vedana dan sanya jelas itu adalah vedana dan sanya, khandha. Tapi kalau bicara pasa, manasikara, manusancetana itu adalah sankhara. Nah, sehingga vijnana adalah vijnana khandha, nama adalah vedana, sanya, dan sankhara, rupa adalah rupa khandha. Dengan adanya kesadaran vijnana, maka di sana muncul 4 gugusan lainnya, yaitu vedana, sanya, sankhara, dan rupa. Nah, sehingga pula vijnana ini oleh Sang Buddha itu dilihat sebagai subjek, sedangkan nama rupa yang adalah vedana, sanya, sankhara, dan rupa itu adalah objek. Vijnana memiliki kecenderungan untuk selalu mencari pijakan untuk bisa bertahan, untuk bisa berlanjut, maka selalu mencari pijakan. Pijakannya apa? Nama rupa. Dengan kata lain, pijakannya adalah vedana, sanya, sankhara, dan rupa. Itu pijakannya. Atau dengan kata lain, vijnana ini selalu mencari cengkraman untuk digenggam. Yang digenggam apa? Vedana, sanya, sankhara, rupa. Kalau tidak punya genggaman, vijnana lenyap. Tapi karena mendapatkan pijakan, mendapatkan genggaman, vijnana sebagai subjeknya, genggamannya adalah sebagai objeknya, maka vijnana terus mengalami keberlanjutan. Contohnya begini. Ketika seseorang sedang marah, orang ini
batin, ada batin yang mengetahui kemarahan, betul ya? Tapi apakah kemarahan mengetahui batin? Tidak. Tidak kan? Betul nggak? Batin mengetahui kemarahan, kemarahan tidak mengetahui batin. Ya. Kenapa? Arti yaknya itu yang mengetahui kemarahan. Betul. Binyanya Betul. nama dua atau binyanya nama rupa punya. Jadi yang mengetahui, batinnya mengetahui adalah vinyana. Sedangkan kemarahan adalah sangkara. Tuh. Karena apa? Karena sangkara ini adalah objek dari batin. Maka sangkara tidak mengetahui batin, batin mengetahui sangkara. Batin menggenggam sangkara, batin mengetahui sangkara. Maka batin mengetahui ada kemarahan, tapi kemarahan tidak mengetahui ada batin. Dan tidak hanya kemarahan, yang lainnya keserakahan, kebodohan, batin mengetahui keberadaannya. Tetapi objek-objek ini yang merupakan vedana sanya sangkara tidak mengetahui batin, tidak mengetahui vinyana. Yang mengetahui ini, batin yang mengetahui. Maka vinyana itu adalah batin yang mengetahui. Batin yang mengetahui. Vijanati idang bucati vinyana. Karena ia mengetahui maka disebut vinyana. Maka Bante di Indonesia ada seorang Bante namanya Bante Damadiro. Itu biasanya menerjemahkan vinyana sebagai pengetahu. Karena apa? Memang mengetahui, batin mengetahui, pengetahu. Nah, kesadaran ini terus mencari pijakan untuk terus bertahan berlanjut. Dan vedana, sanya sangkara dan rupa itu juga berlanjut. Kenapa? Dicengkram oleh vinyana. Menjadi pijakannya vinyana, maka terus mengalami keberlanjutan. Jadi kita sudah lama mengembara dari satu kelahiran ke kelahiran lain disebabkan karena apa? Karena dua ini, vinyana dan nama rupa. Karena dua ini saling menopang. Vinyana mendapatkan pijakannya, kemudian nama rupa ini juga dipijak oleh vinyana, saling menopang sehingga terus mengalami keberlanjutan. Nah, sehingga untuk bisa memutus roda kelahiran, dua ini mesti dipotong. Kecenderungan dari dua ini mesti dihancurkan. Bagaimana vinyana dilatih untuk tidak mendapatkan pijakan, dan bagaimana nama rupa dilatih agar tidak menjadi pijakan. Caranya bagaimana? Itulah kenapa kita dilatih untuk melihat ketidakkekalan. Karena ketika melihat vinyana itu tidak kekal, nama rupa tidak kekal, maka batin lama-kelamaan menjadi detaching, tidak melekat. Karena selama ini vinyana terus mencari pijakan, mencari cengkraman untuk bisa berlanjut dari satu kehidupan lainnya. Terus demikian. Maka batin dilatih untuk tidak mencari pijakan dengan melihat anicca, dukkha maupun anatta. Dengan memunculkan persepsi anicca, dukkha, anatta. Sehingga batin yang tadinya begitu melekatinya mulai muncul nibbida. Muncul kemuakan. Nah, nibbida ini memunculkan apa? Viraga. Membawa batin untuk tidak bernafsu lagi. Yang tadinya itu bernafsu untuk mencari pijakan, nah batin kemudian tidak memunculkan nafsu lagi, viraga. Nah, itu membawa batin kepada kondisi untuk tidak melekat. Dan itu semua adalah latihan dari batin kita. Dan meditasi sesungguhnya adalah untuk itu. Meditasi adalah untuk bagaimana melatih batin agar kesadaran vinyana tidak terus mencari pijakan. Agar bagaimana 5 gugusan ini, terutama vinyana, tidak mencari pijakan. Itu latihan. Iya. Izin bertanya, Bante. Berarti sepertinya pemahaman ini
untuk mendalami pemahaman dan perenungan terhadap pacaya yang anyam-anyam sahajata dan wipayuta dan sampayuta itu ya Bante ya. Karena kelihatannya untuk membongkar, baterainya mungkin habis. kelihatannya untuk membongkar suatu kepadatan kebersamaan dari nama rupa winyana dan rupa itu rumitnya di situ, karena mereka kan saling menggenggam keran, saling menunjang pada saat Ya, memang intinya adalah melihat ketidakkekalan itu. Mungkin bagi orang-orang tertentu dalam praktek meditasinya bisa bagaimana melihat 5 kukusan ini sampai sedetil mungkin, sampai kemudian seseorang bisa melihat salah satu contohnya yang mereka mengatakan rupa kalapa sebagai contohnya. Tetapi sebenarnya intinya adalah bagaimana batin ini, kesadaran ini tidak menggenggam lagi. Dan bagi mereka yang batinnya sudah matang, tidak perlu panjang kali lebar. Ya misalnya seperti Bhante Sariputta, Bhante Mammogalana, yang batinnya sudah matang, yang ibaratnya kotoran batinnya sudah sangat tipis, begitu dibilas sedikit langsung terbebaskan. Artinya begitu dibilas langsung punya kemampuan untuk tidak melekat. Nah, tetapi kemudian pemahaman tentang ketidakkekalan, anicca, tentang dukkha, tentang anatta memang baik untuk terus dimunculkan supaya batin tidak melekat terhadap apapun fenomena, termasuk winyana sekalipun sebagai subjeknya. Tidak hanya, bahkan untuk tidak melekat terhadap objek itu mungkin lebih mudah, tapi tidak melekat terhadap subjek itu lebih sulit, karena subjek ini yang seringkali kemudian dianggap sebagai entitas, padahal itu pun juga sifatnya berubah. Yang dianggap sebagai aku entitas, dan seringkali winyana dianggap sebagai entitas, karena batinnya mengetahui ini, itu seakan-akan ada inti, ada person, ada orang, ada makhluk, itu pun juga sesungguhnya tidak kekal. Itu juga muncul karena apa? Muncul karena objek-objek ini. Karena objek-objek inilah maka memunculkan winyana. Winyana memunculkan objek-objek ini. Objek-objek ini memunculkan winyana. Tidak bisa dipisahkan. Tetapi kemudian seseorang melihat dari sisi lain, yaitu anicca, ketidakkekalan, agar sedikit demi sedikit batin terlatih untuk detach, untuk tidak melekat, untuk menggeser persepsi apa panca upadana kanda itu ya Bante ya. ya. Panca upadana. Betul. Soal lagi tidak. Ya, itu Soal sistem tidak. dia menyampaikan tentang untuk bisa memahami bagaimana winyana dan nama rupa sehingga batin tidak melekat, baik pula untuk memahami dalam konteks pacaya, karena ada 24 pacaya dalam Abhidhamma. Ya, utamanya anyamaya pacaya, sampayuta pacaya, wipayuta pacaya. Ya. Tetapi tentu yang menjadi poin penting adalah ketidakmelekatan itu, karena melihat ketidakkekalan. Begitu. Dan sebenarnya Padicca Samuppada itu bukan sekadar filosofi, itu adalah praktik. Itu praktik. Memahami 12 faktor yang kemunculannya bersebab itu adalah untuk bagaimana membawa batin kita untuk melenyapkan faktor-faktor ini, untuk memutus faktor-faktor ini. Contohnya apa? Contohnya adalah kita berbicara avijja pacaya sangkara. Dengan adanya ketidaktahuan sebagai kondisinya, maka di sana muncul sangkara. Dan sangkara di sini mengacu kepada
yaitu karma. Karma atau kesadaran ini juga cita juga. Cita yang berasosiasi dengan karma perbuatan. Nanti tanya. Ada berapa? Ada 29 cita. 29 cita atau 29 kesadaran yang itu berasosiasi dengan karma perbuatan. Itu Abhidhamma. Abhidhamma. Yang mana karma ini ada 3. Karma buruk, karma baik, dan ada karma yang itu mengacu kepada pencapaian arupa jana. Namanya aninja, aninja disangkara. Aninja itu dari kata ainja, tidak goyah. Karena batin begitu kokoh tidak goyah, tapi itu masih karma, masih perbuatan. Apunya bisangkara, perbuatan yang buruk. Ini mengacu kepada cita, batin atau kesadaran yang berakar pada keserakahan, kebencian dan kebodohan. Dan juga ada punya bisangkara, yaitu sangkara atau di sini mengacu pada karma yang mengacu pada karma yang baik, perbuatan yang baik. Itu mengacu kepada sobana cita 8 dan juga rupa wacara 4, 12, 5, maaf 13. Itu yang baik. Ternyata semua itu perbuatan itu muncul dari mana? Avijja. Muncul dari ketidaktahuan. Salah satunya tidak tahu bahwa tanha itu, nafsu keinginan itu adalah sebab penderitaan. Karena tidak tahu bahwa tanha adalah sebab penderitaan, seseorang terus melakukan berbagai macam perbuatan. Kadang baik, kadang tidak baik. Kadang bahkan sampai perbuatan yang luar biasa, pencapaian arupa jana. Itu muncul dari tanha. Tetapi apapun perbuatan, itu pasti membawa kepada apa? Buah perbuatan. Kalau ada buah perbuatan, membawa kepada apa? Tumimba lahir. Kalau ada tumimba lahir membawa kepada apa? Penderitaan. Maka penderitaan muncul karena buah perbuatan. Buah perbuatan muncul karena perbuatan. Dan perbuatan bisa baik, bisa buruk. Dan perbuatan muncul karena avijja. Tidak tahu bahwa tanha nafsu keinginan adalah sebab penderitaan. Terus melakukan berbagai macam perbuatan. Itulah kemudian dalam bermeditasi, mengapa dalam meditasi kita membawa batin untuk tidak bereaktif? Tidak bereaktif. Tidak bereaktif dalam konteks suka maupun tidak suka. Karena reaksi pikiran itu adalah perbuatan. Reaksi pikiran adalah perbuatan. Dan perbuatan itu muncul dari mana? Tanha. Jadi tanha, jadi nafsu keinginan. Karena ada nafsu keinginan maka muncul reaksi dalam bentuk perbuatan. Maka meditasi adalah bagaimana membawa batin untuk apa? Menggunakan kesadaran pasif atas dasar tadi pemahaman anicca, dukkha, anatta. Bahkan memahami bahwa reaksi pikiran ini dalam bentuk suka dan tidak suka itu adalah perbuatan. Perbuatan itu muncul dari tanha. Maka meditasi yang juga tujuannya adalah untuk melenyapkan tanha, nafsu keinginan sebagai sebab penderitaan. Nah, seseorang dilatih untuk bagaimana bermeditasi tanpa ada tanha, dengan cara tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Karena suka dan tidak suka itu adalah reaksi pikiran, dan itu adalah sangkara. Sangkara yang muncul dari tanha, dan itu adalah perbuatan. Maka sebenarnya meditasi ini mengacu kepada ya pemahaman padicca samuppada. Sebenarnya ya Berarti ulang ya yang tadi ya. Kerana saya katakan nombor 2 itu sebenarnya nombor 3 vinanya yang nombor 3. Avijja, percaya, sangkara, sangkara, percaya, vinanya. Lepas itu yang vinanya yang 3 ini dengan yang nama rupa punya nama
yang vinanya itu yang mana pijak yang mana ya? Kurang jelas tadi. Berarti explain terlalu cepat. Okey. Ya. Tolong jelaskan Jadi, sekali lagi. Vinyana, pacaya, nama, rupa. Ya. Benar ya? Vinyana itu adalah vinyana kanda. Nama itu bukan vinyana. Nama di sini adalah Vedana, Sanya, Sangkara. Kemudian rupa adalah rupa kanda. Bukan rupa body ini bukan. Jasmani. 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 Rupa kanda. Nama itu bukan. Nama ini bukan vinyana. Nama ini adalah Vedana, Sanya, Sangkara. Nama itu bukan feeling, session, mental, bukan ya? Iya. Bukan ya? Iya, itu nama itu. Nama itu adalah tiga ini. Tiga. Feeling, perception, and mental formation. Ya. Itu nama. Nama. Nah, vinyana adalah vinyana kanda. Yang mana pijak yang mana ya Bante? Hah? Tadi yang tadi Bante explain vinyanya yang mananya pijak yang mana? Pijakan. Vinyana adalah subjek. Okay. Vinyana is the subject, while this nama rupa or Vedana, Sanya, Sangkara, and rupa are the object. Dan ini adalah pijakan. Jadi Vedana, Sanya, Sangkara, rupa adalah pijakan dari vinyana. Vinyana yang nomor 3. Ya, vinyana itu adalah yang memijak. Memijak ya. Memijak Vedana, Sanya, Sangkara, dan rupa. Atau memijak nama dan rupa. Bisa dipahami? Bisa. Sebenarnya tanpa dipikir-pikir meditasi adalah untuk itu. Ya. Tapi kalau nanti pas meditasi pikir-pikir nanti pusing sendiri. Pusing-pusing. Kalau pusing di sini itu beda dengan yang di Malaysia ya. Kalau pusing-pusing kan jalan-jalan. Kalau kita pusing itu apa yang namanya? Headache. We get headache. We are discussing about this Patijak Samuppada, and then you think when you are meditating then becoming headache. Pusing. Ya, bisa dipahami ya. So, can you understand? So what I try to mention is that this Patijak Samuppada being explained by the Buddha is not just philosophical theory, but this is actually about the practice. Understanding the Patijak Samuppada is understanding the Vipassana. So practicing the mental cultivation, the Buddhist mental cultivation with regard to especially Vipassana is understanding Patijak Samuppada. These two cannot be separated, should be together, should go together. Just I mentioned about Avijja, Pacaya, Sankara. Because of this Avijja, there arises Sankara. So the Avijja is the non-understanding. The non-understanding of the Four Noble Truths. Because of this non-understanding about the Four Noble Truths, there arises various kinds of karmic formation, various kinds of action, sometimes bad, sometimes good, sometimes very good, many kinds of action. According to Abhidhamma, there are 29 kinds of citta which are producing the vipaka, producing the fruit of the action. And all this due to avijja. So in this meditation, how we have to lead our minds, we have to make our minds to see everything as it is, not being reactive with regard to all kinds of phenomenon, because the reactions of mind, that is actually sankhara, and that is the karma, and that reaction is also because of the tanha, because of non-understanding about the cause of suffering, that is the tanha. Because of this tanha, this craving, so the people just always being reactive with regard to anything, responding everything
with reaction, and that is actually the karma, the action because of the tanha. So in this meditation, we train our mind not to reacting, not to being kind of having the impulse, and that is how we train our mind. I hope you can understand. Ya, semua bisa bahasa Indonesia kan? Yang tidak bisa sudah pergi. Betul ya? Benar? Paling tidak 70% bisa. Hanya beda-beda dikit. Kalau di Malaysia boleh, di sini bisa. Ya. Ya, bisa itu gimana ya? Bisa itu kalau dalam bahasa Inggris kita itu able, can. Okay. Can you understand? Bisa dimengerti? Nah, Bisa. boleh itu allow. Di Indonesia itu allow me. Oh, boleh Ya. itu lonely. Ya, allow me. That means diperbolehkan. You have to allow me. Diperbolehkan. Betul. Itu beda. Beda ya. Kadang-kadang agak bingung juga sih. Saya mengatakan bisa, dianggapnya boleh. Padahal bisa itu adalah can atau able. Ya, capable, bisa. Ya. So I think it's enough. We can continue our meditation according to the schedule. It's only just 1 hour. And you can continue your meditations until I think 9:15. And tomorrow morning, the brother Johan will give motivation to you. 6 o'clock. He will motivate how to meditate better. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Sadu. Tetap semangat berjuang, noble silence. Better to live one day, but mindful, rather living 100 years, but unmindful.